Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudi Priyajnana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Nomor peserta PPG saya yaitu 201900929144. Kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN atau uji kinerja dengan materi peralatan kerja Power Tools. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran dasar-dasar otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Power Tools. Nah, apa itu Power Tools? Akan saya jelaskan. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita awali dulu dengan berdoa bersama. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa bersama. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, karena tadi saya lihat kalian kurang bersemangat. Oke, nah saya akan lakukan ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat kalian. Nah, ice breaking seperti ini. Ketika saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali. Nah, hanya itu perintahnya. Ikuti sesuai perintah, oke? Siap? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, ternyata kalian fokus. Karena perintah cuma 3, tidak ada yang melewati perintah. Nah, itu ice breakingnya. Nah, ice breaking yang kedua. Nah, untuk menambah fokus kalian lagi. Nah, perintahnya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini berapa? 2. Ah, ada yang salah. Masa lalu adalah masa sekarang permainannya. Ini 1, ini 2, ini 4. Ini berapa? 4. Ah, masih ada yang salah. 1. Oke. Berapa kira-kira? Ini 3, ini 2, ini 1. Ini berapa? 1. Ya, betul sekali. 1. Udah mulai fokus. Itu maksudnya. Masa lalu dan masa sekarang. Ingat perintahnya, masa lalu. Nah, yang masa lalu dipakai masa sekarang. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini berapa? 3. Ya, betul. Udah fokus ya? Nah, itu maksudnya. Paham? Nah, untuk membangkitkan semangat, saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, oke? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dalam mulai pembelajaran, sebaiknya kalian harus tetap semangat, oke? Tadi sudah tes semangatnya, ternyata kalian sudah semangat kembali. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan melakukan absensi. Nah, pertama, kalau saya bilang sebutkan nama kalian, berarti angkat tangan ya, bilang hadir. Nah, Lonovi Listia Ningrum Putri, Rio Roberto, Komang Sumerteyase, Desta Aditya Prayogi, Imade Wahyu Wirawan, Imade Wahyu Iputu Adi Wiraguna, Salman, Ketut Eriastike, Gusti Putu Kalendra Putra. Oke, hadir semua ya. Nah, ada yang belum saya sebutkan namanya? Udah semua ya? Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah Power Tool. Tapi tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama. Nah, ini hanya ada satu tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan Power Tool sesuai jenis, fungsi, dan manual perbaikannya. Nah, simple. Tujuan kita. Yang penting kalian bisa menggunakan sesuai dengan jenis, fungsinya, sesuai dengan manual repair atau SOP yang benar.
Nah, bagaimana menggunakan alatnya nanti sesuai dengan SOP, tidak asal-asalan. Nah, itu yang perlu kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk kalian, silakan dibaca. Sebelumnya sudah pernah menggunakan hand tools atau peralatan tangan pada materi? Ya, sudah ya. Karena kita pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang hand tool atau peralatan tangan. Nah, pertanyaan yang kedua. Peralatan tangan apa yang pernah kalian gunakan? Ayo angkat tangan. Saya bisa. Oke, Bayu. Ada lagi? Ya, kamu. Kunci Inggris. Kunci Inggris, ada lagi? Ya. Kunci T, ada lagi? Ya. Kunci ringpas. Ya, ring pas boleh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu peralatan tangan yang pernah kalian gunakan. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hand tool dan pada saat kita praktek di bengkel menggunakan hand tool. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi apabila kalian disuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang menggunakan peralatan tangan atau hand tool tadi yang kalian sebutkan itu dengan jumlah pekerjaan yang banyak? Misalkan ya, kalian menggunakan kunci untuk membuka ban atau roda, tapi rodanya ada 10 motor. Apa yang terjadi? Ya, betul, capek. Apa lagi? Pegel. Oke, ya, lama. Betul sekali. Itu semua itu akan hal-hal yang terjadi apabila kita menggunakan hand tool itu dengan jumlah yang banyak. Misalkan jumlahnya 10 tuh. Yang pertama betul jawaban kalian. Pasti capek, pegel, waktu yang dibutuhkan akan lama. Nah, itu adalah hal yang terjadi apabila kalian menggunakan hand tool itu dengan jumlah atau kapasitas yang besar. Nah, untuk mempermudah, untuk mengatasi hal-hal yang tadi kalian sebutkan, capek, pegal, waktu yang lama. Nah, kita perlu alat yang berikutnya untuk membantu pekerjaan kita di bengkel, khususnya bengkel otomotif. Apa peralatan tersebut? Ya. Nah, itu yang kita pelajari untuk materi kita hari ini. Ya, adalah power tools. Peralatan power tools. Nah, dalam mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Nah, untuk materi lebih jelasnya, kalau kalian ingin mendapatkan materi untuk dipelajari di rumah ataupun nanti sebagai bahan kalian belajar, kalian bisa scan barcode di sini. Silakan bisa di scan, nanti kalian akan langsung terhubung ke materi yang kita akan bahas lebih lengkapnya. Sudah? Oke. Sudah ya? Nah, itu nanti di dalamnya akan ada materi berupa modul yang lebih simple dan lebih menarik modulnya dan mudah kalian pelajari. Nanti kalau ada yang kelewat, silakan bisa dipelajari itu. Oke, nah power tool ini, nah itu bisa kalian baca. Power tool adalah peralatan bertenaga yang sumber tenaganya berasal bukan dari manusia atau penggunanya, melainkan menggunakan listrik ataupun pneumatik ataupun hidrolik. Nah, kalau hand tool di materi kita sebelumnya kan tenaga yang digunakan apa? Ya, tenaga manusia kalau pada hand tool. Tapi kalau power tools ini sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Nah, ini sedikit terbantu kita. Ada yang memakai listrik, ada yang pneumatik. Tahu pneumatik itu apa? Apa? Ayo, apa pneumatik? Angin? Ya, betul, angin. Pneumatik adalah dibantu dengan angin. Nah, selanjutnya ada video yang akan saya tayangkan. Silakan diperhatikan. Air impact. Nah, video ini tentang power tools. Ini adalah satu power tool yang menggunakan tenaga angin bertekanan, gunanya untuk Nah, melepas ini impact. baut-baut dengan Ini digunakan untuk melepas baut atau mur memiliki tingkat kekencangan yang memiliki tingkat kekencangan yang lumayan keras. ya. Yang kedua ada gerinda tangan, fungsinya untuk Ini ada memotong, khususnya gerinda tangan. gerinda
fungsi utamanya adalah untuk menghaluskan. Ada permukaan yang halus, dan ini adalah permukaan hidrolik atau fluida. Kerjanya hampir sama seperti dongkrak, malah bisa dikatakan sama, ya kan? Jadi ini digunakan untuk mengepres atau melepas sambungan-sambungan yang sifatnya slip, bukan paten tapi kencang, misalnya piring atau busing atau yang sejenis itu. Oke, yang keenam adalah bor duduk. Nah, itu tadi video sudah saya tayangkan mengenai bagaimana sih power tools itu, dari alatnya dan juga dari cara penggunaannya. Nah, dari cara penggunaannya tadi kan sudah jelas disampaikan, dan juga jenis-jenis power tools itu apa saja. Nah, untuk lebih detailnya untuk masing-masing alatnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, adapun sebelum itu ada sedikit analogi mengenai bagaimana sih power tool itu bekerja. Nah, sebelum itu di sini silakan kalian saksikan dulu. Ada beberapa gambar, ada 2 gambar di sini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa ini menjelaskan ini gambar apa sih? Oke, silakan kamu Desta. Gambar yang pertama adalah gambar orang menaiki tangga dengan cara manual, dan gambar yang kedua adalah orang menaiki tangga dengan eskalator. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Nah, itu tadi benar. Gambar yang pertama adalah gambar orang menaiki tangga dengan cara manual, dengan tenaga sendiri. Yang kedua dengan eskalator. Nah, mana yang lebih ringan? Ya, betul, dengan eskalator. Nah, itu analoginya. Nah, kalau dianalogikan ke materi kita, nah, kalau yang pakai tangga tadi itu, nah itu ketika kita menggunakan hand tool atau peralatan tangan. Hand tool itu kan menggunakan tenaga kita sendiri. Beda dengan power tools. Power tools itu kita dibantu dengan tenaga, entah tenaga listrik atau power listrik ataupun dengan tenaga angin ataupun dengan hidrolik. Nah, di eskalator ini kan tangganya yang bergerak. Jadinya kita tinggal diam saja, kita bisa menaiki sebuah tangga karena ada bantuan tenaga atau power di sana. Sama dengan power tools. Nah, itu kalau power tool itu seperti itu, eskalator tadi. Nah, alatnya sudah dibantu dengan teknologi ataupun disematkan sebuah tenaga buatan. Nah, sehingga kita terbantu dalam penggunaannya, dalam penggunaan peralatan tersebut, sehingga kita lebih dipermudah. Nah, seperti itu analoginya power tools itu, biar kalian paham. Nah, lebih detailnya kita akan bahas kembali mengenai video tadi. Dijelaskan kan ada di sana bor tangan. Nah, itu bor tangan atau bor listrik portable. Nah, ini adalah powernya adalah listrik. Nah, ini fungsinya bisa untuk melubangi, bisa untuk memperhalus suatu benda ataupun membersihkan benda, tergantung nanti mata dari bor tersebut. Nah, ini adalah powernya menggunakan tenaga listrik. Nah, seperti yang dijelaskan pada video tadi, bor tersebut karena menggunakan power tenaga listrik, apalagi listrik PLN, itu perlu perhatian khusus ataupun K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum kalian menggunakan, ingat dicek dulu kabelnya, jangan sampai kalian tersetrum. Karena dia ada tenaga khusus atau tenaga listrik, berarti itu bisa menyebabkan sebuah bahaya. Maka dari itu harus dikenali dulu. Nah, yang kedua ada gerinda. Sama, gerinda juga menggunakan power listrik. Nah, sama, perhatikan juga pada saat kalian bekerja atau keselamatan kerjanya. Yang ketiga itu gambar apa? Tadi kan sudah dijelaskan di video. Air impact. Nah, sesuai dengan video tadi, ada yang ditanyakan mengenai 3 alat ini? Ya, siapa yang ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, saya bertanya, apakah impact bisa digerakkan menggunakan tenaga apa saja, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada yang bisa jawab? Belum ya? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari teman kalian. Nah, impact tadi atau air impact tadi ada tenaga apa saja sih yang menggerakkan? Nah,
Untuk impact ada beberapa jenis memang. Seperti tadi kalau bor kan yang dijelaskan cuma yang listrik saja. Kalau impact sebenarnya ada banyak jenisnya. Impact itu ada dua. Pertama ada yang powernya menggunakan angin. Nah, ada yang menggunakan listrik. Nah, listrik pun ada dua. Ada yang listrik PLN, ada yang menggunakan listrik baterai. Atau sekarang biasa disebut dengan cordless. Nah, ada berbagai jenis. Nah, itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, misalkan kalau air impact, kalau yang menggunakan angin biasanya terbatas pergerakannya. Semisal kalau stay di bengkel oke lah, ada instalasi angin. Tapi kalau kita keluar misalkan kerjanya di lapangan, di jalan, kita mencari motor mogok, kita nggak bisa pakai itu, harus bawa kompresor dulu kan. Nah, itu tidak efisien. Sekarang dikembangkan impact yang menggunakan baterai. Nah, jadinya lebih fleksibel, dibawa kemana-mana. Nah, itu semua power tool pun berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, semakin lama kan pasti akan ada kebutuhan lain. Nah, yang bisa lebih efisien. Nah, itu bagus pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Nah, ada sedikit pertanyaan sebelum lebih lanjut. Nah, pernah servis motor di bengkel? Pernah kan? Nah, kira-kira ini orang ngapain? Gambar apa? Menunggu. Ada lagi? Ngantuk, betul. Nah, biasanya kalau kalian servis motor di bengkel, pernah ngalamin hal seperti ini? Pasti ya. Ketika motor kalian diservis, ketika diperbaiki, kalian menunggu biasanya. Nah, hal yang orang banyak tidak suka dari menunggu adalah karena lama kan? Lama itu menyebabkan ngantuk seperti gambar itu. Nah, kalau itu terjadi, lama-lama orang akan menjadi bosan. Karena kan, ini lama kerja bengkelnya, saya nggak bisa nunggu lama-lama. Nah, semua orang pingin serba cepat zaman sekarang ini. Ya, semua orang pingin serba cepat. Tapi kalau kita kerjanya lambat, ini yang terjadi. Orang akan bosan, bisa saja tidak ke bengkel lagi. Nah, ini perlu kalian pelajari ketika nanti kalian lulus dari SMK. Misalkan kalian bekerja di bengkel ataupun membuka bengkel. Nah, jangan biarkan pelanggan kalian menunggu terlalu lama. Nanti mereka akan bosan, bisa mengantuk, dan bisa tidak senang. Nanti bisa nggak datang lagi ke bengkel kalian. Berikan pelayanan yang bagus. Kalau menunggu boleh, semua pasti akan menunggu, tapi kerjanya harus cepat. Nah, ini pertanyaannya. Pernah kan kalian menunggu lama saat servis kendaraan? Pasti. Nah, yang terjadi adalah itu, ngantuk. Nah, ini sebuah permasalahan. Nah, bekerja di bengkel sekarang dituntut untuk cepat, serba cepat. Nah, permasalahan di bengkel sekarang adalah ini. Kita kerjanya lambat. Mungkin banyak yang kerja lambat, itu menyebabkan orang menunggu. Orang tidak suka menunggu lama. Nah, berarti ada suatu hal dari pekerjaannya yang kurang efisien yang menyebabkan pelanggan itu menunggu. Nah, itu permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti coba kita observasi di bengkel. Seperti apa? Apa sih menyebabkan lama servis kendaraan itu? Apakah dari segi orangnya atau dari segi peralatannya? Kira-kira apa penyebabnya? Peralatan. Oke. Kita nanti buktikan kalau dari segi peralatan. Bagaimana sih pekerjaan, nanti kita observasi mana sih pekerjaan yang efisien, mana sih pekerjaan yang kurang efisien. Berarti nanti pekerjaan yang kurang efisien itulah menyebabkan orang bisa permasalahan lamanya menunggu orang servis kendaraan. Nah, kita coba observasi. Nah, sebelum observasi, saya ingin kalian membentuk beberapa kelompok. Karena di sini, ada 3 kelompok ya. 3 kelompok masing-masing 3 orang. Nanti akan saya bagikan LKPD untuk observasi di lapangan atau di bengkel. Nanti kalian bekerja berdasarkan LKPD ini. Nah,
di LKPD ini jelaskan nanti bagaimana prosedur kalian praktek dan sambil kalian mengobservasi. Nanti akan disediakan 2 kendaraan atau lebih. Nanti masing-masing kita pertama observasi kendaraan 1 dan yang satu kelompoknya observasi kendaraan 2. Nanti kita rolling apa yang terjadi, yang mana yang lebih efisien cara kerjanya, nanti kita cantumkan di LKPD ini. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di akhir setelah selesai praktek. Oke, bisa dipahami? Oke, saya bagikan. Ini saya jadikan kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. LKPD sudah semua kelompok dapat? Nah, nanti silakan kalian diskusikan dulu, lihat-lihat dulu LKPD-nya apa saja yang perlu kalian observasi. Silakan didiskusikan dan lihat apa saja yang perlu kalian lakukan nanti di bengkel. Nah, nanti tinggal kalian praktek di bengkel bagaimana sesuai dengan LKPD. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita ke bengkel. Oke, sudah semua di bengkel? Oke, sebelum kita praktek, silahkan perhatikan nanti keselamatan dan kesehatan kerjanya atau K3-nya. Nanti sebelum kalian menggunakan alat, mempraktekkan alat, ingat K3, keselamatan kerja, apa saja yang perlu diperhatikan itu diperhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian tinggal baca LKPD-nya, nanti saya akan bimbing. Oke, sebelum praktek, saya mau cek semangatnya kembali. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kita praktek langsung. Buka aja dulu baut-bautnya. Nanti kamu isi lembar LKPD-nya, berapa kunci apa dipakai, berapa torsinya. Oke, selanjutnya proses pemasangan ya. Ingat di terakhir di torsi ya, sesuai dengan repair manual. Kita akan lihat torsinya di sini. Torsi. Sistem pengapian, torsi pengencangan, sender pelumasan. Nah, nih depan kan, driven pulley. Driven bukan, drive pulley. Ini mau drive pulley yang di sini, Pak. Ya, 59 Nm sekarang. Hah? Apa aja? Nah, untuk torsi per strip ini 5 kan tadi. Jadi di atas 50 berarti. Putar aja. Ya. Oke, silakan di torsi.
Berapa torsinya? 49, Pak. Taruh. Silapan. Nah, selanjutnya sesuai LKPD buka yang level full ini. Dah. Lihat putarannya kemana lu? Ya, betul. Namanya rem ya, di rem. Ya, silakan. Lagi. Nah, ini gini ya. Misalkan kalau pegang gini, lurus aja. Gini. Oke. Ya, yang depan sekarang. Lurusin dulu, lurusin ya. Bisa? Bisa. Ya. Ya, sekarang pasang kembali. Nggak masalah. Ya, pasang dulu sana murnya. Ya, jangan langsung pakai impact. Sudah masuk, baru lihat putaran impactnya kemana. Ya. Oke, silakan. Udah. Oke, itu tadi kita sudah melakukan praktek. Nah, selanjutnya karena kalian sudah melaksanakan praktek dan juga kalian sudah mendiskusikan dengan kelompok kalian, saya ingin setiap masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya dan menyimpulkannya. Nah, kalian ada 3 kelompok. Saya mulai dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok kami simpulkan yaitu pembongkaran koper CVT. Alat yang digunakan impact, kunci shock 8. Pembongkaran dan pemasangan driver pulley. Alat yang digunakan impact, kunci shock 19. Kesimpulannya, penggunaan power tools dalam pekerjaan otomotif sangatlah membantu pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dilihat dari waktu pekerjaan, tenaga yang digunakan dan peralatan menjadi lebih efisien dan cepat. Oke, tepuk tangan dulu. Itu hasil dari kelompok 1. Ya, sudah bagus sekali. Sekarangnya saya ke kelompok 2. Adapun hasil kesimpulan dari praktek pada hari ini yang saya dapatkan adalah penggunaan power tools dalam pekerjaan otomotif sangatlah membantu pekerja sehingga pekerja menjadi lebih efisien dilihat dari waktu pengerjaan, tenaga yang digunakan dan peralatan menjadi lebih efisien dan cepat. Oke, itu dari kelompok 2 tadi. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya dari yang terakhir kelompok 3. Saya persilakan. Adapun kesimpulan dari praktek pada hari ini adalah
menggunakan alat lebih efisien dengan power tools. Tenaga mekanik dalam mengerjakan servis lebih ringan dengan menggunakan power tools. Dengan menggunakan power tools, waktu lebih efisien. Oke, itu tadi hasil kerja dari kelompok 3, kelompok terakhir. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, itu tadi hasil kerja kalian, sudah bagus-bagus sekali. Nah, sebelum kita, karena praktek kita sudah berakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya ingin ada menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, dari waktu kita di teori di kelas sampai ke praktek. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa power tools ada beberapa jenis, yaitu gerinda, bor, dan impact. Setelah itu saya melakukan praktek menggunakan 2 jenis alat, yaitu power tool dan hand tool. Setelah melakukan praktek, saya dapat menyimpulkan bahwa menggunakan power tool lebih efisien. Oke, itu kesimpulan dari teman kalian, tepuk tangan dulu. Nah, oke, itu tadi yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai power tools. Nah, dari awal kita pembelajaran, adapun beberapa jenis power tools yang kalian harus ketahui, seperti bor, bor rudo, air impact, air duster atau air gun. Nah, itu berbagai jenis alat power tools. Nah, kemudian kalian praktek. Nah, di praktek kalian mengobservasi 2 kendaraan dengan 2 alat yang berbeda. Yang satunya dengan hand tool, yang satu dengan power tools. Nah, kegiatan itu untuk mencari tahu apa sih permasalahan di bengkel yang menyebabkan pekerjaan tidak efisien atau lama. Nah, setelah kalian coba, kan kalian sudah tahu hasilnya bahwa penggunaan alat praktek power tools itu sangat membantu pekerjaan kalian di bengkel, khususnya bagi mekanik. Bisa mempercepat kan waktunya lebih efisien, sehingga pekerjaan lebih efisien. Nah, kalau pekerjaan lebih efisien, otomatis waktu orang menunggu pekerjaan servis itu akan semakin singkat. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, karena semua pembelajaran sudah berakhir, saya ingin tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kegiatan kita hari ini. Nah, untuk pekerjaan kalian di rumah, nanti saya akan membagikan link quizzes untuk dijawab di rumah dan juga evaluasi dan refleksi ya. Nanti saya kirim di grup WA, silakan dikerjakan sampai deadline besok. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya tes semangatnya kembali. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Nah, karena semua sudah berakhir, pembelajaran kita sudah berakhir, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.